Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi para penikmat jalan raya, khususnya yang sering nonton Story of My Life. Di hari Senin di tanggal 6 Desember ya, kalau nggak salah ya. Lupa juga gue. Kita dari vlog kita seperti biasa, Jagakarsa berangkat ke Cengkareng. Jadi daily vlog kita tuh, rutinitas kita seperti biasa, berangkat cari rezeki ke kantor. Walaupun di kantor kita stay, tunggu. Jadi ya tetap kita mesti bertanggung jawab, jangan terjadi telat, karena kalau telat kita bakalan dipotong terus. Bercerita di hari Senin ini, jadi gua nih memiliki keinginan kembali untuk budidaya ikan hias cupang Syrian Black. Jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba gue pengen main cupang lagi. Sekian bulan tahun, ya bisa dihitung 5 tahun yang lalu gue main cupang. Serian campur ya. Sebenarnya gue main fokus ke multicolor, tapi Syrian Black itu gue lihat kayak Kalimaya, Avatar, Cooper, cakep-cakep banget ya kalau disenterin. Jadi kita akan coba lagi peruntungan di ikan hias cupang aja dulu. Kita melintasi di jalan apa nih namanya ya, Kafi 1 ya, apa Kafi 2, lupa gue, Pak Jagakarsa ya. Padat merayap. Padat merayap sekali di daerah sini. Kalau lagi nggak padat tuh biasanya anak sekolah pada libur. Jadi terima kasih banyak buat kalian yang sudah mampir ke channel gua. Terima kasih banyak teman-teman semua atas supportnya selama ini. Ada notifikasi dari YouTube kemarin ya, 9 tahun usia YouTube gua. Masih belum berkembang dan alhamdulillah sekarang bisa berkembang. Ya walaupun yang nonton masih butuh banyak, viewernya masih butuh banyak, tapi ya kita coba terus saja berusaha semaksimal mungkin. Mungkin karena konten gua tentang jalan raya ikan hias ya kan, nggak begitu banyak diminati kali ya, bosan dengan omongan gua. Karena pure gua nggak pakai ngedit sound atau back sound ya, setimpanya gua aja semut ngeditnya. Jadi apa yang lo lihat, apa yang lo tonton, ya itulah hasil yang gua rekam selama jalan. Entah itu dari Serang, entah itu dari Jakarta ke Jakarta. Jadi seperti itulah. Nah, kita udah memasuki kawasan Kirana Kakao Marinir. Ada bazar tahun baru. Nggak berasa kita mau di akhir tahun lagi. Itu ganteng banget di motor Estrella 2 silinder apa 1 ya, ganteng nih asli Estrella.
modelnya kayak Kawasaki Binter ya, 2 silinder ya, 1 ya. Klasik. Jadi kalau ke jalan tuh, di jalan tuh kita kadang lihat yang cakep-cakep ya. Ya kita selawatin aja terus. Entah itu apa ya kan, kendaraan yang menjadi impian. Kita selawatin terus. Semoga diberi kemudahan untuk memiliki kendaraan, terutama roda 4. Nih nggak tahu kenapa nih beberapa hari ini kok gue bangunnya kesiangan mulu ya. Biasanya gue bangun setengah 4. Apa karena kemarin capek habis ngebongkar akuarium kan. Kemarin tuh ngebongkar akuarium buat persiapan Daro Soliter Cupang. Mungkin nanti nextnya kita bikin vlog tentang Cupang. Jadi bukan ikut-ikutan atau enggak, karena gua dulu waktu Covid gua berjualan cupang, ikan hias. Jadi kita mau coba lagi nih, walaupun pasarnya nggak begitu banyak, nggak begitu rapat kayak dulu. Yang gua khawatirkan tuh kalau untuk budidaya tuh pakannya incuk, butuh air tuh. Nggak tahu ya sekarang masih banyak gak ya, karena mesti ke Jatinegara tuh lumayan effort juga ya, dari selatan ke timur. Ya kayak dulu aja sih gua apa ya, gua usahain dulu sempet nyerok juga, tapi serokannya udah gua kasih orang. Tegeknya juga dulu gue sempet beli tuh buat nyerok. Ya semoga aja bisa kultur Artemia. Alhamdulillah pas lampu hijau. Tapi tetap aja ya kalau di Cilandak tuh sebel, karena kendaraan roda 4 pada ngambil kiri semua. Jadi itu tetap aja mereka tuh nggak peduli roda 2, nggak mikirin. Tetap diambil semua sampai pojok. Sedangkan roda 2 juga butuh space di jalan. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, amin. Dan semoga yang mendapat musibah bencana alam, semoga bisa cepat diatasi, diberikan kemudahan, diberikan kesabaran. Semoga kita bisa melewati segala macam bencana di dunia ini. Buat perusahaan-perusahaan yang rakus akan alam, itulah akibat yang terjadi ulah kalian. Jadi jangan bermain-main dengan alam. Alam tuh apa ya, udah capek ya. Ini ngapain coba tetap maksain. Tetap maksain ngambil kiri. Udah tahu space-nya nggak muat, masih maksa masuk terus. Kita udah masuki jalan Prapanca. Lumayan padat karena yang mau ke kanan tuh ngambilnya di kiri. Jadi yang lurus ke arah Blok M tersendat.
Jadi yang mau lurus tuh sendat, karena yang mau ke kanan ngambilnya space-nya jauh ke tengah. Apakah di depan masih banyak motor yang bikin macet? Harusnya mutar. Mereka ingin langsung dari arah Pasaraya atau Melawai. Ini harusnya nggak ada merah, tetap jalan kita. Padahal itunya udah jelas tuh, ditutup. Jadi nggak boleh langsung lurus, putar balik dulu di depan tuh Pasaraya. Ini Pasaraya yang nggak tahu sekarang masih aktivitas nggak sih, apa udah sepi ya? SPG, platnya SPG, Blok M, terminal Blok M. Di sini malah banyak polisinya, tadi di sana nggak ada. Harusnya di sana kasihin satu. Di sini mah udah pasti teratur. Karena kan dari flyover Prapanca mobil semua. Kayaknya sudah saatnya kita mesti servis CVT. Sama nanti sore kita coba ganti oli dulu, karena servis CVT mesti izin kantor dulu. Karena kalau enggak bisa dipotong gaji gua. Jadi semenjak gua lewat Senayan sih alhamdulillah ya. Lewat Senayan tuh dibandingkan gua lihat Puri, alhamdulillah tuh nggak pernah telat. Ya ada lah telat 1, 2, 3 gitu kan. Itu juga gara-gara keteledoran, kedisiplinan gua yang bangunnya kesiangan. Makanya tuh gua mesti bangun tuh 3:30 biar bisa tahajud, lanjut sholat subuh ya kan. Semoga bisa menjadi kebiasaan lagi sih setelah beberapa hari kemarin. Maaf jalur sepeda, karena motor nggak punya jalur nih, jadi kita pakai jalur kalian. Gue juga masih bingung sampai sekarang jalur motor mau masuknya di mana sih, sedangkan kiri kan jalur sepeda, hak sepeda. Jadi kalau ada yang main sepeda kita wajib ngalah pelan-pelan, nggak bisa klakson, nggak bisa apa, karena emang jalur mereka bukan jalur roda 2 motor. Dari awalnya sih ya salah, harusnya dipikirin juga untuk roda 2 motor, jangan sepeda. Karena kan mobilitas di Jakarta pengguna roda 2 motor kan lebih banyak ya. Kayak gini-gini ngambil kiri jalur motor. Harusnya mobil kanan semua, jadi sepeda enak.
Ini jalur motor, bodo amat. Yang begini nih berhenti setengah tuh, ngaco aja. Kanan dong, ini jalur motor, ngerti nggak? Ini jalur sepeda. Serah lo mau marah mau apa, emang faktanya seperti itu. Pagi Bu. Ampun dah, Bluebird, Big Bird, ngapain diambil kiri abisin. Oh, sepeda juga enak, aman kan, nggak ada yang ganggu. Emang udah semestinya seperti itu. Roda dua di kiri semua di sini, bukan di jalur sini. Udah gitu pada ngeyel sih, motor juga dikasih tahu marah, galakan pelanggar. Apalagi kalau ketemu sama yang lawan arus, aduh, lebih galakan mereka. Takutnya cuma sama polisi, aparat tuh. Ya itulah kehidupan negeri Konoha. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar, dan bisa selalu didukung ya. Apalagi kalau lo lihat yang para pelanggar tuh banyak kan selalu ngedukung buat yang salah. Karena dia tahu dia salah, tapi selalu didukung. Jadi ya terus-terusan kayak gitu tuh, nggak bakal hilang, turun tuh. Kita sudah masuk di Jalan Gatot Subroto. Daerah mobilitas yang sangat tinggi di daerah sini, apalagi dari arah Tomang, dari arah mana ya, yang mau ke arah Senayan. Kalau sore ampun dah. Sebenarnya Jakarta tuh bisa tertib, bisa lancar kalau semua pengemudinya nggak ada yang egois, selalu sabar, nggak serabot-serabot. Lampu merah, tanda kuning harusnya sudah berhenti, jadi nggak ada yang menambah kecepatan. Bisa tertib sebenarnya. Jadi jangan salahin perpajakan lah, mobil murah lah, atau apa. Enggak, itu kesadaran kita sendiri dimulai. Jadi di saat lampu lalu lintas sudah kuning, nah kita wajib tuh namanya mengurangi kecepatan, bukan menambah. Kalau di sini kan menambah kecepatan tuh, malah pengen dapat hijau, nggak taunya di tengahnya udah merah, udah stuck tuh. Itulah yang menimbulkan kemacetan. Seterusnya ya seperti itu.
Besok kita coba lagi bangun setengah 4. Biar terbiasa. Ternyata gue mau puasa sunnah loh hari Senin ini nih. Kenapa bangun-bangun jam 6? Allahu Akbar, jam 6 siangan. Padahal cuma beres-beres doang, beres-beres rak, bongkar pasang kan. Terus sama ngepel, nyapu ngepel udah. Kemarin sempat ada kucing laki cakep, warna bule gitu, suruh pulang nggak mau, udah suruh taruh di mana, kursi teras kan. Ya untungnya pemiliknya datang, nggak tahu itu kucing dia, nggak tahu gimana ya, orang Makassar. Nanya, Pak, nggak kucing warna kuning nggak? Kuning ini bukan, nggak tahu dia yang lupa apa gimana ya. Tapi diajak ngobrol pulang sama omah mau, ya udah pulang tuh. Belum rezeki sih. Cakep kucingnya, matanya juga cakep. Tadinya udah mau gue beliin kandang tuh, kandang pasir. Nyokap boom, marah-marah. Udahlah, emang nasib. Nanti aja deh setelah kita punya rumah sendiri, bebas mau melihara apa. Jadi kan kalau menurut gua ada anak kucing datang itu kan ngasih rezeki tuh, menurut kepercayaan gua ya. Jadi kita nggak minta, nggak apa, tahu-tahu dia datang. Dan kebetulannya kemarin lagi nggak ada makanan kucing. Tapi nggak tahu juga makanan kucingnya itu cocok apa enggak. Karena kan ngeri-ngerinya rontok bulunya kan. Itu yang gua ngeriin. Padahal dulu gua melihara kucing, dia nggak pernah kencing sembarangan, setahu gua. Kencing di pasir. Iya, zamannya Kimi masih ada tuh. Dari kecil gua rawat, nggak taunya kena bakteri lambung, mati. Gak pulang, tatonya ada bocah kasih tahu, oh itu kucingnya bukan. Mana di situ samping mati ya. Ya iya benar. Dan alhamdulillah ya masih ada lahan kosong di rumahnya Pak Haji. Kita tolong kuburin. Karena di daerah rumah gua lahan kebun udah nggak ada. Kalau masih ada enak. Kayak di Pacaregang itu kan banyak tuh ya, kebun-kebun. Masih enak. Di atas sih gue mau budidaya ikan, bikin kolam beberapa, kita budidaya ikan, baik itu yang ikan makan maupun ikan hias. Kita mau coba, tapi nanti setelah kita bangun dulu ya, semoga dimudahkan ya kan. Kita nggak tahu rezeki seperti apa, kedepannya seperti apa. Kita cuma manusia bisa menjalani ikhtiar, berusaha, itu aja udah. Lumayan agak sepi ya di daerah Selipi. Kita naik flyover
Karena kalau kita ke bawah lampu merah sama, itu kalau kita mau ke arah Taman Anggrek aja baru kita lewat bawah. Karena kalau lewat atas susah ngambil kirinya. Udah jam 8, ya Allah Akbar, macet lagi di bawah. Mana nih? Inilah penampakan kota Jakarta di hari Senin pagi. Tumben sekali. Ada apakah ini? Macetnya pas di depan Taman Anggrek. Jadi kalau udah kemacetan gini kita mesti jaga jarak, friend. Baik kendaraan roda 2 tuh kayak gini tuh, nggak jaga jarak tuh. Lain coba. Baik roda 2 maupun roda 4 wajib hukumnya jaga jarak. Jadi biar nggak ada saling menyalahkan. Depan berhenti mendadak, kita pun bisa mengatasi mengerem dari jauh. Sama kadang yang belakang kita itu yang sekrek, bukan jaga jarak, malah menghantam kita. Itulah kondisi jalan raya. Iya naon. Pakai sendong. Nyalain mau ke kiri. Seberapa penting sih kalian menggunakan sen, menggunakan spion? Menjelang akhir tahun motornya kendaraan baru banyak lalu lalang. Biasanya mereka pada memakan sales diskon DP sekian, cicilannya wassalam. Ini nggak tahu ada kemacetan apa ya. Info jalan raya, terjadi kemacetan di jalan apa yang namanya ini, depan Mall Taman Anggrek, mau menuju ke Denlogat atau ke Grogol. Nggak tahu ada apa, apakah akibat putaran
kalau ke arah Putu Tarik Tomang tuh. Padat banget jalanannya. Seharusnya mobil jangan ngambil kiri banget, harusnya ngambilnya kanan dong. Jadi roda 2 semakin ketutup. Bujeng, pagi-pagi udah ngereng. Tuh yang begini nih nggak tahu attitude. Motor mau lewat mana? Tuh kan ngambil kanan. Ampun Gusti, jangan egois lah bawa kendaraan tuh. Motor lewat mana Pak Bos? Allahu Akbar. Si tolol, sebel banget gua. Come on dong, yang bawa roda 4 tuh, jangan egois kalau lagi macet, jangan mau ngambil kiri. Kau pakai jaket kenapa Neng? Tut. Belum lewat. Gak jelas macetnya nih. Inilah Jakarta. Indahnya Jakarta dilihat dari kemacetan, bro. Yang kedua dari polusi. Bang Ojek mau kemana sih? Oh iya, road belakang kali aja ya. Indosiar. Iya ya, tadi lewat belakang aja Indosiar. Lumayan ya, sampai di depan kampus Uprida 8.20. 20 menit melintasi kemacetan. Dari tadi di sebelum Taman Anggrek
nggak tahu, kayaknya sih putar balik kayaknya depan tuh. Tapi oh iya benar, putar balik fix. Kemacetan terjadi, putar baliknya nggak jalan tuh sebelah kanan yang mau ke arah Jakarta, yang mau ke arah Gatsu nggak gerak. Jadi imbasnya ya lumayan panjang ya, karena kan di satu alur tuh harusnya sih dibikin putaran yang mau ke arah Tomang, Selipi, Semanggi tuh di fluid sih enak ya. Jadi nggak macet. Sempat tadi ngobrol sama ojol Gojek, dia hidupin aplikasi. Ini kalau lagi kemacetan gitu kan, yang gue tahu pasti ngelemparnya jauh. Udah gitu kalau enggak yang dekat-dekat tuh macet berapa menit. Ya kalau menurut gue sih, kalau dulu gue pengalaman gue matiin aplikasinya. Ntar aja kalau udah lancar baru gue hidupin lagi. Karena nggak bisa men, itu kan juga kebanyakan cancelan ya, cancelan dilempar. Karena yang nerima order juga sama, kejebak macet. Jadi cancel. Seharusnya sih sang aplikator atau aplikasi bisa melihat kondisinya. Dia kan punya map ya, radarnya itu kan. Kalau daerah kemacetan merahin tuh radar-radar ojolnya atau mitra. Lu ngambil kiri, motor mau di mana bos? Terus lawan arus. Yang gue sebel tadi tuh sempat gue kasih tahu Mas Security, karena kan udah ada kemacetan. Maksud gue yang dari arah dalam tuh Podomoro, ya mbak jangan lawan arah gitu loh. Kan lagi macet, walaupun macet gak macet, tolonglah diatur, kasih tahu security yang dekat APL ya. Harusnya tuh tegas, nggak boleh lawan arah. Tolong di backup Bapak Polsek. Itu kan ada Polsek tuh di sampingnya APL Tower ya, atau apa sih itu yang nyambung tuh. Satu lagi ada Polsek tuh kalau nggak salah. Jagain satu lah buat nge-backupin security, karena kalau sama security itu mereka nggak bakalan nggak bakalan takut. Ya tadi langsung gue bilang aja, Pak tolong itu yang lawan arah dong diatur, karena udah macet, menimbulkan kemacetan kembali gara-gara ulah lawan arah. Nih gua nggak tahu nih kita bisa ngepasin jam nggak, karena tadi 8.20 di luar prediksi ya, di luar dugaan ada kemacetan kayak gitu ya. Bos mana mau tahu bro, taunya lo telat aja. Taunya lo telat dipotong, udah itu aja konsekuensinya. Oh Shell udah ada tuh, super tuh. Tapi gua nggak tahu ya, dia udah beli sama Pertamina atau masih punya stok barangnya dia, nggak tahu gua.